nama saya Setiansari Maulida. Saya adalah mahasiswi semester akhir di kampus STIE Gici Business School, jurusan Manajemen Bisnis. Nah, di sini saya mau membahas mengenai implementasi design thinking dalam problem solving yang ada pada mata kuliah kecerdasan emosional dan pemecahan masalah kompleks. Nah, di sini ada konsep dasar design thinking. Design thinking itu adalah pendekatan pemecahan masalah yang berpusat pada manusia, yang menempatkan kebutuhan, pengalaman, konteks, penggunaan sebagai landasan dalam proses inovasi. Nah, melalui pendekatan ini, berangkatlah jadi pemahaman bahwa banyak permasalahan di dunia nyata ini tuh yang tidak terdefinisi secara jelas gitu, sehingga solusi yang paling efektif itu hanya dapat dikembangkan apabila proses problem solving ini tuh diawali dengan pemahaman yang mendalam terhadap penggunaannya. Nah, berdasarkan pelatihan design thinking yang dikembangkan oleh Direktorat Inovasi dan Inkubator Bisnis Universitas Indonesia, bahwa design thinking ini memiliki 4 karakter utama. Yang pertama, berpusat pada manusia. Nah, di mana penggunaan ini tuh menjadi titik awal dan juga titik akhir dalam proses perancangan solusi gitu. Lalu yang kedua ada kolaboratif, yaitu melibatkan berbagai pemangku kepentingan dengan latar belakang dan juga sudut pandang yang beragam. Nah, kolaborasi ini tuh memungkinkan pertukaran perspektif teman-teman dan juga dapat mengurangi bias individu gitu dalam proses pengambilan keputusan. Dan yang ketiga ada optimis, yang berangkat dari keyakinan bahwa setiap permasalahan itu pasti memiliki peluang gitu untuk diselesaikan apabila prosesnya itu melalui pendekatan yang tepat gitu. Jadi optimisme ini tuh menjaga proses inovasi agar tetap bergerak dan terbuka terhadap kemungkinan baru. Lalu yang keempat ada eksperimental, yang menekankan pentingnya pengujian ide secara cepat melalui prototipe dan iterasi berulang. Lalu solusi itu tidak langsung dianggap benar, tetapi diuji, dievaluasi, dan disempurnakan berdasarkan respon pengguna. Nah, jadi keempat karakter tersebut tuh membedakan design thinking dari pendekatan problem solving konvensional yang cenderung linear dan berbasis asumsi awal. Nah, lalu ada prinsip iteratif dalam design thinking. Nah, salah satu fundamental dalam design thinking itu adalah sifatnya iteratif dan tidak linear. Jadi prinsip iteratif ini tuh memiliki implikasi yang sangat penting dalam problem solving, yaitu mengurangi resiko kegagalan pada tahap implementasi. Nah, selain itu, iterasi juga tuh menegaskan bahwa kegagalan pada tahap awal itu bukan kerugian, melainkan sumber pembelajaran yang berharga. Nah, lalu ada tahapan design thinking. Nah, secara umum, tahapan design thinking ini tuh memiliki 5 tahapan utama yang saling berkaitan. Yang pertama ada empati, dan kedua ada define, lalu ada ideas, prototype, dan juga tes. Nah, yang pertama, tahap pertama itu empati, yaitu merupakan tahap untuk memahami penggunaan secara mendalam melalui cara observasi, wawancara, dan pengalaman langsung nih teman-teman. Jadi tahap ini tuh bertujuan menangkap kebutuhan dan juga motivasi serta permasalahan pada pengguna, jadi dari perspektif mereka sendiri. Nah, yang kedua ada tahap define, adalah tahap merumuskan masalah secara spesifik. Berdasarkan apa? Berdasarkan hasil empati tadi. Nah, data dan juga insight yang diperoleh dari di saintis untuk menghasilkan pernyataan gitu bahwa masalah ini tuh fokus dan juga relevan dan berorientasi pada penggunanya. Dan yang ketiga ada ide atau ide, yaitu merupakan tahapan eksplorasi. Ide ini tuh solusi secara luas gitu tanpa pembatas
awal. Nah, proses ini tuh bertujuan untuk membuka berbagai kemungkinan solusi gitu sebelum dilakukan penyaringan dan juga pemilihan ide. Dan yang keempat ada prototype. Nah, pada tahap prototype ini yaitu menerjemahkan dari ide yang sudah tadi kita pilih gitu ke dalam bentuk nyata seperti sketsa, model sederhana dan juga simulasi. Nah, pada tahap prototype ini tuh berfungsi sebagai alat berpikir dan juga alat belajar untuk menguji asumsi gitu ya teman-teman. Dan yang tahap terakhir ada tahap tes. Nah, pada tahap ini merupakan tahapan pengujian dari prototipe tadi kepada penggunaan untuk apa? Untuk memperoleh umpan balik gitu. Jadi hasil pengujian itu digunakan sebagai dasar evaluasi dan juga penyempurnaan solusi melalui proses iterasi. Nah, lalu kita akan membahas mengenai elemen utama yang ada pada design thinking. Nah, design thinking ini tuh dibangun atas 4 dasar elemen yang saling terikat. Nah, yang pertama ada people centered. Nah, pendekatan design thinking itu selalu berangkat dari perspektif pengguna gitu. Jadi masalah yang dipahami itu berdasarkan pengalaman, kebutuhan, dan juga konteks pengguna gitu, bukan dari sudut yang pembuat solusi. Nah, pada elemen ini menuntut kemampuan, empati, dan juga keterampilan mendengarkan secara aktif. Lalu yang kedua ada highly kreatif. Nah, kreativitas dalam design thinking ini tuh dimaknai sebagai kemampuan untuk melihat masalah dari berbagai sudut pandang dan juga melampaui solusi yang sudah lazim gitu. Jadi kreativitas itu bukanlah aktivitas spontan tanpa arah, melainkan proses eksplorasi yang terstruktur. Lalu yang ketiga ada hands-on. Design thinking ini tuh menekankan tindakan nyata gitu melalui eksperimen dan juga pembuatan prototipe gitu. Pada pendekatan ini mendorong pembelajaran untuk segera menguji ide dalam bentuk sederhana. Nah, sehingga proses belajar itu berlangsung secara konkret. Dan yang keempat ada iteratif. Nah, pada proses design thinking yang bersifat berulang meliputi memahami untuk membuat dan juga mempelajari kembali gitu. Jadi setiap tahap itu dapat diulang untuk menyempurnakan solusi berdasarkan hasil pembelajaran sebelumnya. Lalu ada tahapan design thinking dalam problem solving. Nah, pada tahapan ini, design thinking itu merupakan inti dari pendekatan dalam pemecahan masalah. Jadi setiap tahapan itu tidak berdiri secara linear, melainkan saling terikat dan dapat diulang sesuai dengan temuan yang ada di lapangan. Nah, yang pertama tahapannya ada empati. Nah, tahap empati ini tuh merupakan fondasi utama bagi design thinking. Nah, pada tahap ini fokus problem solving itu diarahkan untuk memahami manusia sebagai pengguna, bukan sebagai objek penelitian semata. Nah, melalui empati ini tidak dimaknai sebagai simpati atau rasa iba, melainkan sebagai upaya sistematis untuk memahami pengalaman, kebutuhan, motivasi, serta hambatan yang dialami penggunaan dalam konteks nyata. Nah, dalam praktiknya, empati itu dilakukan melalui observasi langsung terhadap perilaku pengguna, bisa dalam wawancara, serta keterlibatan langsung aktivitas pengguna. Lalu, proses ini tuh menuntut pelaku problem solving untuk mengesampingkan asumsi pribadi ini teman-teman dan sudut pandang yang intuisional. Kesalahan umum pada tahap ini tuh biasanya terlalu cepat menarik kesimpulan gitu atau memaksa interpretasi
sebelum data empatik itu terkumpul secara memadai gitu ya teman-teman. Nah, alat bantu seperti empathy map ini dapat digunakan untuk memetakan apa yang dipikirkan gitu, apa yang dirasakan, dilihat, didengar, dan dilakukan oleh pengguna. Nah, salah satu teknik analisis yang penting pada tahap ini tuh ada 5 teknik why. Yaitu, pertama, metode ini tuh mengalir akar penyebab masalahnya itu dapat mengajukan pertanyaan dengan kata mengapa secara berulang. Nah, teknik ini tuh bertujuan untuk membedakan antara gejala masalah dan akar permasalahan yang bersifat sistematik. Lalu, dalam praktiknya, design thinking ini tuh menerapkan 5 teknik why. Dalam praktik design thinking, teknik 5 why ini tuh digunakan untuk memecahkan problem sapling yang hanya berfokus pada keluhan permukaan gitu. Jadi pertanyaan mengapa ini tuh diajukan secara berurutan teman-teman terhadap jawaban sebelumnya sehingga dapat ditemukan penyebab yang mendasar gitu yang berkaitan dengan proses, struktur, atau desain pengalaman penggunaan. Nah, dengan demikian, teknik ini tuh dapat membantu untuk memastikan kita bahwa rumusan masalah itu tidak didasarkan atau asumsi persepsi awal gitu, melainkan pada pemahaman yang lebih dalam terhadap realita penggunanya. Pada akhirnya, tahap empati ini tuh memastikan bahwa problem solving itu berangkat dari realitas gitu, bukan dari dugaan. Yang kedua ada define. Nah, yang kedua ada define. Nah, tahap define ini tuh berfungsi untuk mensintetiskan gitu temuan empati yang tadi sudah kita cari menjadi rumusan masalah yang jelas, yang terfokus, dan yang bermakna. Nah, pada tahap ini, data kualitas yang diperoleh sebelumnya itu diolah untuk menemukan pola, insight, dan juga kebutuhan utama pengguna. Nah, define ini tuh bukan sekedar merangkum keluhan pengguna, melainkan mengartikulasikan gitu teman-teman. Jadi inti permasalahan dari sudut pandang pengguna tuh bagaimana gitu. Lalu perumusan masalah yang bersifat human-centered, spesifik, dan membuka ruang eksplorasi solusi. Nah, kesalahan itu sering terjadi adalah merumuskan masalah terlalu luas gitu atau terlalu teknis sehingga membatasi kreativitas pada tahap berikutnya. Nah, jadi dalam konteks problem solving, kualitas tahapan define ini tuh menentukan arah solusi. Jadi rumusan masalah yang tepat akan mengarahkan ideasi pada solusi yang relevan. Sedangkan rumusan masalah yang keliru dapat menghasilkan solusi yang tidak berdampak meskipun dieksekusi dengan baik. Lalu yang ketiga ada tahap ideate atau tahap ide. Nah, pada tahap ideate ini tuh merupakan fase eksplorasi solusi secara kreatif dan juga kolaboratif setelah permasalahan dirumuskan secara jelas pada tahap define. Nah, pada tahap ini, fokus problem solving itu diarahkan untuk menghasilkan sebanyak mungkin. Jadi, alternatif solusi itu terlebih dahulu menilai kelayakan atau efektivitasnya. Pada prinsip utama ide ini adalah bahwa kuantitas ide itu mendahulukan kuantitas. Nah, prinsip umum pada ide ini tuh bahwa kuantitas ide itu mendahului kualitas karena solusi inovatif itu seringkali muncul setelah berbagai kemungkinan dieksplorasi.
Nah, pada tahap ide ini tuh berfungsi untuk memecahkan kebuntuan berpikir gitu. Jadi mencegah kecenderungan pelaku problem solving memilih solusi yang paling aman tuh dengan cara ide ini. Oleh karena itu, proses ide ini tuh harus dilakukan dalam suasana terbuka, fundamental, dan mendorong partisipasi seluruh anggota tim. Nah, berbagai teknik yang digunakan untuk ide ini tuh antara lain adalah brainstorming, brainwriting, mind mapping, atau storyboard. Nah, brainstorming ini tuh merupakan teknik pengumpulan ide-ide gitu, jadi secara terbuka dan spontan dalam kelompok. Dengan menunda penilaian agar peserta itu bebas menemukan gagasannya. Tapi, teknik ini tuh lebih efektif untuk membuka spektrum solusi dan mendorong keberanian berpikir di luar kebiasaan. Lalu ada brainwriting. Nah, ini tuh biasanya digunakan untuk pelengkap brainstorming, terutama untuk memastikan partisipasi gitu yang merata. Jadi dalam teknik ini tuh idenya ditulis secara mandiri sebelum dikembangkan oleh peserta lain. Nah, brainwriting ini tuh membantu untuk dominasi individu tertentu gitu dan meminimalkan tekanan solusi dalam proses ideasi. Lalu setelah berbagai ide terkumpul nih, diarahkanlah ke mind mapping, teman-teman. Jadi digunakan untuk mengorganisasikan dan mengingat ide-ide yang tadi sudah dibuka gitu. Jadi dalam mind mapping itu membantu untuk mengidentifikasikan peta klaster solusi serta hubungan antara gagasan yang tidak selalu terlihat dalam bentuk daftar linear. Lalu selanjutnya yang terakhir ada storyboard. Nah, ini tuh digunakan untuk memvisualisasikan ide-ide yang terpilih gitu dalam bentuk alur cerita dan skenario pengguna gitu. Melalui storyboard ini tuh solusi diuji secara konseptual dari sudut pandang pengalaman pengguna, sehingga pelaku problem solving ini tuh dapat menilai apakah ide tersebut tuh relevan dengan konteks nyata dan kebutuhan pengguna. Lalu dengan demikian tahap ide ini tuh tidak hanya menghasilkan kumpulan ide, tapi juga membantu untuk menyaring dan memperkaya solusi sebelum memasuki tahap prototype. Nah, lalu ada tahap prototype. Nah, pada tahap prototype ini tuh merupakan proses menerjemahkan ide yang abstrak tadi, teman-teman. Jadi menjadi bentuk yang nyata gitu, yang dapat dilihat, dapat disentuh, dan dapat dialami. Nah, prototype ini tuh tidak dimaksudkan sebagai produk akhir, melainkan sebagai alat berpikir dan juga belajar. Nah, jadi dalam konteks ini, dalam konteks prototype pada problem solving yang memungkinkan asumsi itu diuji secara cepat gitu dan juga secara mudah. Nah, prototype ini tuh merupakan sketsa atau model sederhana gitu. Jadi simulasi peran atau versi digital sederhana lah gitu. Nah, pendekatan ini tuh bisa melalui low fidelity. Nah, pendekatan itu bisa digunakan pada tahap awal untuk memperoleh umpan balik tanpa investasi yang besar. Nah, pada tahap prototype itu membantu untuk mengurangi resiko kegagalan karena masalah yang teridentifikasi itu lebih awal. Jadi selain itu tuh interaksi pengguna dengan prototype itu seringkali memunculkan insight baru yang tidak terungkap pada tahap sebelumnya. Lalu yang kelima ada tahap tes. Nah, pada tahap tes ini bertujuan untuk mengevaluasikan solusi melalui interaksi langsung dengan pengguna. Jadi pengujian itu dilakukan dengan cara menunjukkan prototype dan mengamati bagaimana sih pengguna itu menggunakannya.
bukan hanya menjelaskan konsep secara teoritis. Jadi dalam tahapan ini, umpan balik itu menggunakan pengguna menjadi sumber pembelajaran utama. Ada kritik, kebingungan, maupun penolakan, penggunaan itu dapat dipandang sebagai informasi yang berharga untuk diperbaiki solusinya. Nah, jadi pada prinsip utama tahap tes ini adalah pengujian solusi seolah-olah pelaku problem solving itu berpotensi salah. Nah, hasil dari pengujiannya dapat mengarahkan ke penyempurnaan prototipe tadi. Jadi perumusan masalah ulang atau bahkan kembali ke tahap empati. Nah, dengan demikian tahap tes ini tuh menegaskan bahwa design thinking itu merupakan proses iteratif yang berorientasi pada pembelajaran berkelanjutan. Sekarang kita bisa lihat yang ada di gambar, ada studi kasus implementasi design thinking pada layanan jalan tol. Nah, jadi pada studi kasus ini tuh menggambarkan bagaimana setiap tahapan design thinking itu diterapkan secara sistematis untuk memahami masalah pengguna dan juga merancang solusi yang relevan. Jadi design thinking pada layanan jalan tol khususnya dalam konteks periode mudik gitu dengan tingkat kepadatan lalu lintas yang tinggi. Nah, yang pertama kita lihat dulu ada tahapan empati. Nah, pada tahapan empati ini dilakukan untuk memahami pengalaman nyata gitu penggunaan tol. Jadi proses empati ini tuh melibatkan 200 pengguna jalan tol dengan latar belakang yang beragam. Jadi melalui wawancara langsung dan juga wawancara melalui telepon. Nah, hasil empati ini tuh menunjukkan beberapa permasalahan utama. Yang pertama, keterbatasan fasilitas rest area. Jadi di mana kapasitas rest area ini tuh tidak mencukupi pada periode puncak gitu. Jadi kondisinya itu kebersihan dan juga kenyamanan itu dinilai belum memadai, serta area parkirnya itu sering meluber gitu sehingga keluar dari rest area dan memicu kemacetan yang bertambah. Lalu yang kedua ada kualitas pelayanan di koridor jalan tol. Nah, yang dirasakan itu belum konsisten dan juga kurang responsif. Jadi khususnya dalam penyediaan informasi ini tuh ada penanganan kondisi darurat seharusnya begitu ya teman-teman. Dan yang ketiga ada kemacetan di ruas jalan tol. Nah, yang disebabkan oleh kombinasi volume kendaraan yang tinggi. Aktivitas ini tuh keluar masuknya area pada rest area gitu. Jadi pengelolaan lalu lintas itu belum optimal. Dan yang terakhir ada masalah antrean panjang di gerbang tol. Terutama akibat proses pembayaran itu memakan waktu. Jadi ada kendala saldo serta ketergantungan pada sistem pembayaran konvensional. Nah, yang kedua ada pada tahap define. Nah, pada tahap define ini tuh seluruh temuan untuk merumuskan inti permasalahan yang tadi gitu. Jadi lebih fokus. Nah, permasalahannya itu dikerucutkan menjadi 4 kategori utama. Yang pertama, masalah layanan dan fasilitas rest area, dan yang kedua ada masalah kualitas pelayanan dan penyampaian informasi. Lalu yang ketiga ada masalah kemacetan di ruas jalan tol, dan yang keempat ada masalah kemacetan di gerbang tol. Nah, tahapan ini tuh memastikan bahwa masalah yang diselesaikan itu mencerminkan penggunaan secara menyeluruh, bukan sekedar asumsi pengelola. Nah, lalu ada tahap ideate. Berdasarkan rumusan masalah pada tahap define tadi, dilakukan proses ideasi teman-teman untuk mengembangkan berbagai alternatif solusi. Ada beberapa ide utama yang dihasilkan. Yang pertama itu pengembangan aplikasi pelayanan terpadu yang menyediakan informasi real time. Jadi mengenai kondisi jalan tol, ketersediaan dan kondisi rest area serta layanan pendukung lainnya. Dan yang kedua ada pengembangan sistem electronic toll collection atau ETC sebagai sistem pembayaran near sentuh untuk menggunakan waktu transaksi di gerbang tol dan juga memperlancar arus lalu lintas.
Lalu ada tahap prototype. Nah, jadi dari ide-ide yang tadi dihasilkan, diwujudkanlah dalam bentuk prototype sebagai representasi awal dari solusi. Yang pertama itu mensimulasikan alur layanan aplikasi terpadu. Lalu yang kedua ada menggambarkan mekanisme kerja sistem pembayaran ETC. Dan yang ketiga ada menguji interaksi pengguna dengan solusi yang diusulkan. Nah, pada tahap prototipe ini tuh bersifat awal dan digunakan sebagai alat pembelajaran dan juga evaluasi, bukan sebagai produk akhir. Dan yang terakhir ada tahap tes, teman-teman. Nah, pada tahap tes ini tuh dilakukan dengan melibatkan penggunaan jalan tol langsung untuk menguji prototipe yang telah dikembangkan tadi. Yang pertama, cara penggunaan itu berinteraksi dengan prototipe, dan yang kedua meningkatkan kemudahan kenyamanan penggunaan solusi, dan yang ketiga masukan kritik penggunaan terhadap solusi yang diusulkan. Studi kasus satu lagi nih teman-teman, yaitu studi kasus implementasi design thinking pada UMKM. Nah, pada tahapan ini tuh studi kasus penerapan design thinking pada usaha mikro atau usaha kecil dan menengah sektor kuliner lah. Yang pertama itu ada tahap empati dulu nih teman-teman. Nah, pada tahap empati dilakukan untuk memahami pengalaman pelanggan dan realitas operasional UMKM secara langsung. Empati ini tuh menunjukkan beberapa permasalahan utama. Yang pertama, waktu tunggu pelanggan itu relatif lama, terutama pada jam sibuk. Lalu yang kedua, informasi menu itu kurang jelas dan sulit dibaca, jadi sehingga menyulitkan pelanggan dalam mengambil keputusan. Dan yang ketiga, ada interaksi pelayanan yang cenderung bersifat transaksional dan minim komunikasi. Dan yang keempat, yaitu pemilik UMKM yang berasumsi bahwa penurunan penjualan itu disebabkan oleh faktor harga dan juga persaingan. Lalu kita akan lihat pada tahap define. Nah, pada tahap define itu temuan dari empati tadi merumuskan masalah dari sudut pandang pelanggan. Nah, permasalahan yang dirumuskan itu sebagai berikut. Yang pertama, Nah, permasalahan yang dirumuskan itu adalah saya adalah pelanggan UMKM kuliner yang ingin memperoleh makanan secara cepat dan memahami pemilihan menu yang mudah. Namun saya mengalami waktu tunggu yang lama dan kebingungan dalam memilih menu sehingga pengalaman membeli menjadi kurang nyaman. Oke. Jadi pada tahap define ini tuh memastikan bahwa solusi yang dikembangkan selanjutnya itu berfokus pada kebutuhan nyata pelanggan gitu teman-teman. Jadi bukan asumsi dari pemilik usaha. Nah, kita lihat pada tahap ide. Berdasarkan rumusan masalah yang ada pada tahap define tadi, dilakukanlah proses ideasi untuk mengembangkan berbagai alternatif solusi gitu yang relevan dalam konteks UMKM. Nah, ada beberapa ide utama yang dihasilkan. Yang pertama, Nah, ada beberapa ide yang dihasilkan, antara lain yang pertama, penyederhanaan struktur menu dan penggunaan visual menu yang lebih komunikatif. Lalu kedua ada penerapan sistem pemesanan atau pre-order nih teman-teman melalui aplikasi pesan singkat. Dan yang ketiga ada pengaturan atur ulang pelayanan untuk mengurangi antrean. Dan yang keempat ada meningkatkan kualitas interaksi personal antara penjual dan juga pelanggan. Nah, kita lanjut pada tahap prototype. Jadi ide-ide yang terpilih tadi itu kemudian diwujudkan dalam bentuk prototipe sederhana gitu. Jadi awal dari solusi. Yang pertama itu desain ulang menggunakan papan cetak sederhana dengan visual yang lebih jelas gitu ya teman-teman. Dan yang kedua ada simulasi alur antrean yang melalui pembagian peran pelayanan. Lalu yang terakhir ada uji coba sistem pemesanan melalui aplikasi WhatsApp.
gitu. Jadi prototype ini tuh dikembangkan dengan biaya yang minimal gitu, yang bertujuannya itu tetap memperoleh pembelajaran yang cepat dan interaksi dari pelanggan. Lalu yang kelima ada tahap tes. Nah, tahap tes ini tuh dilakukan dengan mengimplementasikan prototype selama beberapa hari operasional. Jadi dari hasil pengujian tadi itu menunjukkan ada beberapa nih yang harus diperbaiki. Yang pertama itu waktu tunggunya pelanggan berkurang. Lalu yang kedua, pelanggan itu lebih cepat mengambil keputusan pembelian. Dan yang terakhir ada interaksi pelayanan menjadi lebih aktif dan juga personal. Nah, umpan balik yang diperoleh itu digunakan sebagai dasar evaluasi dan penyempurnaan solusi sebelum diterapkan secara lebih permanen. Oke teman-teman, jadi kesimpulannya, design thinking ini tuh merupakan pendekatan problem solving yang human centered, kreatif, dan iteratif. Pendekatan itu menekankan pentingnya empati, perumusan masalah yang tepat, serta pembelajaran melalui experience. Nah, studi kasus yang tadi sudah kita lihat juga menunjukkan bahwa design thinking itu dapat diterapkan secara fleksibel pada berbagai konteks, baik organisasi besar maupun UMKM. Sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan mengenai implementasi design thinking yang ada pada problem solving. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton sampai akhir. Bye-bye, see you next video.